Halo, 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 selamat pagi menjelang siang. Balik lagi dengan ondel-ondel sakti. Oke, di sini kita mau menjawab beberapa pertanyaan dari sobat-sobat pejuang pinjol. Itu mereka bertanya, "Bang, kenapa sih gua itu gagal terus, nggak pernah tembus autol, padahal semua amunisi udah dipersiapkan dengan baik. Tolong pencerahannya, suhu." Gitu. Asik. Gue dipanggil suhu, coy. Oke, kita akan coba diskusi di sini. Gua nggak mau bilang gua ngajarin karena gue juga masih butiran debu, ya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa di subscribe channel Ondel-Ondel Sakti. Kalau ada pertanyaan langsung di komen, gua pasti akan jawab. Dan di like dong, jangan nonton doang, tinggalin jejak lah. Ketawa jahat. Oke, lanjut, kita akan bahas kenapa sih selalu gagal, selalu tidak lumer, selalu ditolak, ya. Oke, teman-teman, satu hal yang pasti dari semua yang kita lakukan dalam kegiatan memburu pinjol adalah laki, keberuntungan. Jadi mau seapapun hebatnya amunisi kita, selengkap apapun amunisi kita, kalau seandainya kita belum beruntung pada satu aplikasi, itu sudah pasti kita bakal ditolak. Selanjutnya adalah ketika kita mengajukan di aplikasi, kadang suka di grup itu minta link, di channel minta link, di Facebook minta link. Nah, ketika orang memberi link, entah itu dia dapat dari orang lain juga atau dirinya sendiri yang sudah membuktikan bahwa link tersebut bisa cair, bukan berarti ketika link itu dipakai oleh yang lain itu bisa cair juga. Tidak seperti itu, bos, aturan mainnya. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda dari sisi keberuntungannya. Oke. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Banyak orang yang kadang suka dikasih link terus kecewa, apaan ini, link gembel, link tai, ya. Jangan begitu. Kita sama-sama mencoba, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama belajar jadi bajingan. Artinya ya sudah, kalau memang kita mau cari sesuatu ya kita harus yang sabar dan ulet gitu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan link, satu hal lagi, amunisi. Nah, amunisi ini terdiri dari yang sudah pasti adalah handphone yang akan digunakan untuk kegiatan minjol. Yang kedua sudah pasti KTP. Yang ketiga jangan lupa muka. Lo harus punya muka, soalnya di pinjol itu semuanya hampir ada verifikasi muka. Kalau lo nggak punya muka mau pakai apa? Setelah muka, lantas ada pendukung yang lainnya. Ada NPWP, ada kartu BPJS ketenagakerjaan, ada SIM, kartu keluarga, dan lain-lain. Itu tergantung bagaimana si aplikasi itu meminta persyaratannya apa saja. Sudah lengkap, Gan, udah lengkap, bosku. Itu semua udah kita lengkapin. Oke.
cek lagi pelan-pelan handphonenya apakah sudah pernah digunakan untuk kegiatan minjol. Belum bos, ini handphone baru keluar dari konter. Oke, berarti handphone tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata jawabannya pernah bos, oke, kalau udah pernah kegiatan minjol, ada gagal bayar, ada tapi udah lama banget. Oke, HP yang sudah pernah digunakan untuk kegiatan minjol dan galbay itu sudah hampir dipastikan cacat, karena setiap HP itu ada IMEI atau identitas. Untuk komplitnya teman-teman bisa cek di video sebelumnya tentang persyaratan pinjol untuk bagian HP. Jadi gimana bos? Apa gua harus kesetaraan pabrik? Handphone kalau sudah buat kegiatan minjol dan galbay itu lu mau apain juga tetap IMEI akan terdeteksi oleh sistem si aplikasi tersebut. Jadi hampir bisa dipastikan kalau lu maksain pakai handphone itu buang-buang waktu. Itu sepengalaman gua. Tapi banyak juga yang beruntung dengan HP yang udah pernah gagal segala macam, di reset ulang, setelan pabrik, bisa main lagi, bisa ada banyak. Tapi ya itu susah siapa yang bisanya gitu. Kalau seandainya handphonenya baru udah aman, kita lanjut ke kedua adalah KTP. Bos, KTP gua nggak pernah buat minjem pinjol kayak gini, gua aja baru tahu gitu. Siap, berarti untuk poin kedua KTP aman. Tapi kita lihat lagi, dari KTP saja kita bisa kecolongan. Yaitu dari mana? Nik. Kalau nama kita nama yang pasaran, mohon maaf nih, karena gue juga namanya pasaran. Kalau nama pasaran itu mudah sekali orang untuk mencomot nik kita. Kok bisa bos? Bisa, karena sudah banyak orang-orang yang bisa membuat KTP palsu, dokumen palsu, identitas palsu. Nah, orang akan cenderung mencari nama yang sama, ID card yang sama, sehingga ketika memasukkan ke aplikasi pinjol itu ketika pop up muncul ya sesuai nama gitu, cuman beda di foto sama tanggal lahir. Tapi gue udah nggak pernah, gue ini masih baru. Oh ya udah, oke, berarti aman, device aman, HP aman, KTP aman. Lanjutnya adalah informasi tentang pekerjaan. Bos, gua nggak kerja, gua usaha, gua punya warung, gua punya toko, gua punya laut, gua punya bumi. Oke. Untuk pinjol di tahun 2020 ini memang agak sedikit ketat, gue nggak tahu kenapa. Tapi untuk nasabah yang mengajukan tanpa memiliki pekerjaan itu bisa, tapi agak sedikit sulit sih, karena kata-kata aplikasi pinjol itu mereka mau cari gampangnya aja. Kenapa? Karena ketika kita sudah di ACC, kita diberikan pinjaman, kalau kita galbay, aplikasi mau kemana? Nyari warung, nyari toko kita
nyari laut, nyari bumi. Susah, bos. Mereka akan memilih cari yang punya kantor. Ada nomor teleponnya, ada alamatnya, cari di Google ada sesuai, udah go. Suatu ketika kita galbay, ya dia tinggal teror aja perusahaannya. Gitu. Oke, gua nggak punya kantor tapi gue mau berusaha. Silakan, semangat bos, semangat. Nah, kalau yang bagi yang punya kantor, cek lagi ID card ada nggak ya, BPJS tenaga kerja ada nggak, terus NPWP ada nggak, slip gaji ada nggak gitu. Karena beberapa aplikasi, salah satunya yang gue ingat adalah GoKredit, itu dia ambil semua itu dokumen sebanyak-banyaknya, selalu bisa gitu. GoKredit itu aplikasi yang menyediakan kolom-kolom opsional untuk mengupload semua dokumen. Semakin banyak, semakin kesempatan untuk dapat ACC semakin besar. Gitu. Bos, kalau seandainya kantor gua bikin fiktif, gua ambil di kalender emak gua gitu, nggak masalah, selama yang penting nomor kantor tersebut aktif. Tapi ketika mereka cuman miss call aja, ini tersambung, Anda beruntung. Tapi kalau sampai ngangkat tek gitu kan, menanyakan apakah ada karyawan bernama si Fulan, apakah ada karyawan yang bernama si A, si B, si C, ya otomatis kalian bakal dijawab oleh si kantor tersebut, oh nggak ada gitu. Selesai di situ. Nah, selanjutnya adalah kontak darurat. Maksimal berapa sih bos kalau kontak darurat di handphone kita itu? Maksimal 300 udah oke lah, 200 cukup selama ada kegiatan yang menunjukkan bahwa nomor tersebut normal, artinya nomor utama. Nah, terus bagaimana caranya? Ya harus ada telepon masuk, harus ada telepon keluar, harus ada SMS. Seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya setelah handphone, KTP, pendukung lainnya, data kantor, terus kontak darurat, masih belum juga bos, masih gagal mulu. Balik lagi ke poin utama adalah Anda belum beruntung. Sabar. Kalau cuma 1, 2, 3, 10 aplikasi gagal Anda mengeluh, itu sangat menyedihkan bos. 20, 30 lah sehari. Itu baru pejuang pinjol. Oke. Pokoknya buat gua sih kalian semangat aja untuk mencapai cita-citanya merontokkan pinjol. Oke. Ya. Untuk saat ini cukup dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Bye.